Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zamherudin SPD dari SDN Cipadang. Dan rekan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dari SDN Bang Bayang 2. Rekan sebelah kiri saya. Saya Nung Masito SPDI dari SD Islam Terpadu Raudatul Mutakin. Di sini kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Syam. Saya sehat. Gimana dengan Bapak? Sehat? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Ibu, sebelum kita melakukan sebuah praktek coaching pada kegiatan hari ini, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Pak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang penilaian kita pada hari itu, Ibu. Ya. Selanjutnya, Ibu, pada kegiatan coaching pada hari ini, Ya. coach dan coachee akan saya amati dan dinilai apakah sudah sesuai percakapannya dengan alur tirta atau belum. Ya. Dan yang kedua, bagaimana nanti Ibu bisa memberikan sebuah pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, sebagai coachee tersebut akan dilihat bagaimana respon atau menanggapi tentang pertanyaan dari Ibu, dan tetap dalam kegiatan praktek coachee ini, Ibu. Dan tidak lupa juga dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertama, kompetensi apa yang akan Ibu Nung kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini, Ibu? Pada kegiatan coaching ini yang saya akan kembangkan, kebetulan saya mau mengcoaching teman sejawat saya ya, teman CGP saya, yaitu Ibu Nur. Iya. Ya, pada hari ini yaitu di mana kompetensi tersebut yang pertama yang akan saya kembangkan itu pertama yaitu kehadiran penuh. Iya. Kedua, kompetensi mendengar dengan aktif, mendengarkan dengan aktif. Baik, Ibu. Dan yang ketiga yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, seperti itu Ibu ya. Baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ketika Ibu melakukan coaching, Bu? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan, kompetensi yang kedua ya, mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, dua kompetensi yang saya akan kembangkan. Ya, baik Ibu. Jadi yang lebih spesifiknya yang akan dikembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu seperti Ibu ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu seperti apa, Bu Nung? Jadi gini ya Pak Sam, indikator ketercapaian itu ya saya akan melihat apakah coach saya atau apa namanya Bu Nur ya, sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga rencana aksi atau rencana kedepannya itu nanti apa yang akan dilakukan oleh coach gitu. Oke, seperti itu Ibu ya. Ya Pak. Baik Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachee sudah bisa menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coachee ya Bu ya. Iya. Dan coachee juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Betul Pak. Begitu Ibu ya. Betul. Iya betul. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan sekarang Ibu melakukan proses coaching. Saya akan mengamati Ibu. Silahkan Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi Ibu ya. Siap Pak, oke siap Pak. Ya, silahkan Ibu melakukan coaching. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, semangat Bu. Semangat.
Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Nur. Apa kabarnya nih? Senang rasanya bisa bertatap muka dengan Bu Nur lagi. Bagaimana kabar di sekolah, Bu? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat. Terus di sekolah akhir-akhir ini gimana ya Bu ya? Saya merasa ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan sama Ibu. Intinya saya mau curhat deh sama Ibu gitu ya. Sekaligus diskusi. Barangkali Ibu mau membantu saya nih dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas nih Bu. Ya, siap Bu. Oh gitu ya Bu, boleh deh. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya Bu ya. Oh ya nih, saya mau tanya nih Bu ya. Sebenarnya apa sih harapan Ibu nih ya yang didapat dalam proses percakapan ini Bu? Gini Bu, harapan saya ingin membicarakan ini tuh dengan Ibu adalah ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya di kelas Bu. Terus di kelas saya ada murid yang pasif begitu Bu. Terus saya merasa khawatir dan sangat sedih sekali. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Ibu berarti merasa khawatir dan sangat sedih ya dengan permasalahan ini. Dan Ibu ingin memecahkan masalah yang ada pada salah satu siswa, yaitu tentang siswa atau murid yang pasif di kelas ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Terus terang saya kepikiran terus pada siswa tersebut Bu. Iya Bu. Gitu ya. Menurut Ibu nih melihat kondisi siswa yang seperti itu nih ya, jika dibandingkan dengan kondisi siswa lainnya di kelas Ibu jika diskalakan ya 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan Ibu di kelas Bu? Kalau begitu kemungkinan ada di pada skala 5 kayaknya Bu. Karena saya melihat anak ini sama sekali pasif. Mungkin ada beberapa faktor dari sisi internal ataupun eksternal gitu Bu. Ya Bu. Nah Ibu, jika kondisi siswa yang pasif tersebut menyebabkan ada faktor dari sisi internal dan eksternal, lalu adakah contoh faktor yang lain gitu ya Bu ya, yang menyebabkan murid itu pasif di kelas Bu? Kayaknya banyak sih Bu faktornya yang dapat menyebabkan murid pasif di kelas itu. Salah satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri. Terus faktor lainnya adalah terdapat kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas begitu Bu. Iya Bu, iya. Nah, terus Ibu sudah tahu nih faktor-faktor penyebab murid tersebut pasif di kelas ya kan? Nah, Ibu pernah mencari tahu tidak bagaimana kondisi belajar murid di rumahnya Bu? Iya. Nah itu Bu, orang tua murid tersebut mengatakan begini, bahwa ia sering bermain di rumah dan tidak suka belajar itu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi murid tersebut di rumah juga malas belajar ya Bu ya? Iya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif khususnya di kelas dulu aja Bu? Kayaknya rencana saya adalah murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, selain itu juga saya akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid lain seperti itu Bu. Ya dah. Dengan rencana Ibu tersebut agar murid itu bisa aktif di kelas nih Bu ya. Apakah ada nih pihak orang lain ya atau pihak dari luar ya yang bisa melibatkan gitu Bu untuk membantu tujuan Ibu? Tentu saja Bu.
ada, saya akan meminta bantuan rekan sejawat saya, orang tua dan teman, terus murid lain di kelas bisa dilibatkan dalam memberikan dukungan positif. Ya, wah, jadi semua warga sekolah dilibatkan ya, Bu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana Bu caranya untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, Bu? Kemungkinan saya akan membuat buku penghubung antara guru dan orang tua dan pertemuan rutin bersama orang tua untuk membahas perkembangan belajar murid. Gitu, Bu. Bagus, Bu. Nah, itu rencana sangat bagus sekali ya, Bu ya. Nah, untuk tindak lanjutnya nih, Bu ya. Apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut, Bu? Kiranya rencana saya akan berbicara empat mata dengan murid tersebut, terus kemudian akan membuat buku penghubung untuk mempererat komunikasi antara guru dan orang tua, serta menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar anak, memberikan arahan positif kepada murid tersebut agar aktif di kelas, seperti itu, Bu. Oh iya, strategi yang keren sekali ya, Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan yang intens kepada murid tersebut, ya kan? Membuat buku penghubung, berkolaborasi, dan untuk berkomunikasi rutin dengan warga sekolah untuk membahas perkembangan belajar murid ya, Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan memulai semua ini, Bu? Kayaknya rencana tersebut akan saya jalankan, Bu, mulai minggu depan deh. Ya, bagus, Bu. Lebih cepat lebih baik ya, Bu ya. Sepertinya Ibu sudah menemukan nih solusi sendiri ya, tanpa bantuan saya nih, Bu. Ini supaya anak ini dapat lebih aktif di kelas ya, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah meluangkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga jadi senang. Ternyata siapa? Oke, Ibu. Ya, Pak. Tadi sudah selesai melakukan coachingnya, Ibu. Betul, Pak. Betul sekali. Tadi Ibu melakukan coaching dengan Ibu Bu Nur, Pak. Bu Nur ya. Apakah berjalan dengan lancar kegiatan coachingnya, Ibu? Alhamdulillah baik dan lancar sekali, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Ya. Oke, setelah melakukan observasi coaching tadi ya, Pak. ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Ya, siap, Pak. Baik. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Tadi selama coaching sudah dilakukan ya, Ibu. Tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu, Ibu ya. Baik, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, ini semua dengan apa yang saya amati, ada beberapa catatan Ibu ya tadi yang sudah berhasil sangat benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Yaitu pertama, menanyakan tujuan kepada coaching, lalu mengidentifikasi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Ibu Nung juga mengajarkan coaching untuk membuat rencana aksi, memancing coaching untuk berpikir dan membuat rencana aksi, dan juga tadi sudah berhasil mengarahkan coaching nih ya, dan setelah membuat rencana aksi menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coaching agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik, Ibu. Nah, catatan saya juga tadi saat mendengar percakapan Ibu sebagai coach, sudah fokus, sudah hadir penuh, dan sudah mendengarkan dengan aktif. Menurut saya, Ibu Nung juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, di sini ini semua dengan apa yang saya amati, Ibu, ada beberapa apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nung berhasil sangat benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Nah, di sini yaitu pertama menanyakan tujuan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nung ke depannya, masalah yang dihadapi oleh coaching pada hari kemudian Ibu Nung juga
mengajarkan Koci untuk membuat rencana kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nung dan membuat rencana aksi dan juga pada hari ini. Nah, di sini sudah berhasil mengarahkan Koci ini Ibu dan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nung ke depannya dalam diri Koci agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Ibu, nah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nung ke depannya setelah sebagai coach pada hari ini sudah fokus, di sini sudah hadir penuh ke depannya dan sudah Ibu mendengar kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nung ke depannya. Ibu Nung juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan depannya yang disampaikan oleh kompetensi apa lagi yang ingin mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu apa ya kira-kira? Ya sepertinya saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching ya supaya saya itu bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, Ibu. Dan maupun bisa berkolaborasi di sekolah saya nanti ke depannya gitu ya Pak ya. Iya, Ibu, dan saya juga ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta ini, Pak. Baik, Ibu. Ya, semoga kedepannya lebih sukses lagi ya, Bu ya. Ya, siap. Untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri perbincangan kita pada hari ini, Ibu. Siap. Terima kasih banyak, Ibu. Tetap semangat. Terima kasih kembali, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sudah melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.